Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasuqu khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف والفضلاء أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang memuliakan para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan tidak lupa kita hormati Bapak Pembakar Desa Jatibaru, baik yang masih menyambat atau pembakal yang bahari. Di dalam kesempatan yang penuh barakah, di malam yang penuh kemuliaan ini, malam Jumat, dan kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan berilah kami keberkahan di bulan Sa'ban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ini doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian besok ini tampulun ingat berpindah. Ini bisa hang di otak. Kita berada di yang terakhir di bulan Rajab. Ada amalan setahun sekali, dan ini dibaca ketika khatib berada di atas mimbar. Kita baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali, jangan kurang dan lebih. Walaupun ini karena di hadis, tapi dari ulama-ulama kita yang memadahkan, dan ini amalannya mujarrab. Itu insyaallah duit pian setahunan kalau mau pagat. Artinya ada terus di kantong kita duit. Jadi kita cari amalan-amalan yang cuma setahun sekali, duit ada bakal kurangan di kantong, dan ulun membuktikan. Walaupun 2000, yang penting ada duit di kantong. Bujur ya di kantong, ada di ATM banyak, bisa aja kan. Nah, jadi besok mudah-mudahan kita mendapat taufik Allah Ta'ala, kau membaca. Lamun yang taguring hari esok Jumat, insya Allah harus baca. Jadi diingatkan, jadi unik tampul ingat, ya kan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Rajab sebagaimana kita termasuk bulan-bulan 4 yang mulia. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian bulan Rajab. Di zaman bahari
Belum Islam datang, ini bangsa Arab khususnya dari suku Mudor, bukan Madura, Mudor. Tempat banyak kada baris itu bisa terbaca Madura boleh ya, yang kada baris. Suku Mudor ini adalah orang yang sangat memuliakan kedatangan bulan Rajab. Jadi gawe nang Arab bahari suku Mudor inya berperang. Kalau suku Hazrat lawan Aus itu 500 tahun ini perang ya. Salah sukunya pasti dibela ya. Tapi begitu kedatangan bulan Rajab, terutama kabilah dari suku Mudor ini, mereka berhenti melakukan peperangan demi memuliakan bulan Rajab. Nah ini zaman belum ada Islam. Maka kita orang Islam seharusnya lebih daripada suku Mudor memuliakannya. Sebab apabila kita beramal di bulan Rajab ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajab tinggal beberapa hari. Masih ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Nah, kayak itu juga perbuatan maksiat, maka akan dilipat gandakan dosanya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang beruntung diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Karena tidak semua manusia yang ada di alam dunia ini diberi Allah hidayah untuk bisa beragama Islam, kecuali kepada orang-orang yang memang dikehendaki Allah kebaikan. Nah inilah nikmat Allah yang besar yang wajib kita syukuri. Makanya ujar Rasulullah, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qana'a. Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah untuk memeluk agama Islam dan hiduplah serba cukup, walaupun makan sehari 3 kali, rumah 3 buah bisi, mobil 4 buah, harpapak 6 penting cukup sudah. Itulah nikmat Allah yang kita wajib kita syukuri. Kemudian diberi sifat qanaah. Apa itu qanaah? Ridho dengan yang apa diberi Allah Ta'ala berupa rezeki yang sedikit. Jadi kita hidup ini harus sama rezeki kita. Ada yang hidupnya berkecukupan, bahkan berlebihan, ada yang pas-pasan, bahkan kekurangan. Tapi sebesar kita ambil hikmah daripada apa yang telah dihitung Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diskusi ada Allah berfirman, sebagian hamba-hambaku ya Allah taala, orang ini bagus benar inya sugih, inya berbeda aku miskin kan, bahaya ini. Lalu dikayakan Allah taala, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda Tuhan maras. Ada juga yang aku ini kada cucuk sugih, cucuk miskin ya, tapi dia bersyukur, sabar. Jadi seperti antum mengandung hikmah, mungkin kita paham. Jadi nang sugih bersyukur. Apa sugih bersyukur? Duit jangan pelit, jangan apik, jangan engken. Itulah syukurnya orang kaya. Bukan alhamdulillah ada cukup, harus berpapai duit. Itu syukur orang sugih, banyakin apa? Jadi orang sugih ini kan pulang ba'aman yang berhemat, sembahyang 5 waktu cukup sudah, duitnya aja banyakin, bagi-bagi. Itulah amal orang sugih. Itulah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidup nang kekurangan, nah ini disuruh sabar. Orang miskin masuk surga itu dulu pada orang yang kaya 500 tahun. Bayangkan 500 tahun becicit kah bisa limpat. Datuk kelampaian itu kalau sampai 500 tahun katulung keberapa ilmu ada. Nah jadi itu diantara kelebihan-kelebihan. Nah jadi para hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah Islam luar biasa.
Oleh sebab kita syukuri. Nah, ada satu amalan dari sebagian ulama, ujar ulama itu sepantasnya kita saban hari kadakawa seminggu sekali atau apa ingat membaca kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ini luar biasa. Tanda syukur dengan mulut kita ucapkan alhamdulillah. Cuma syukur karena cukup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Harus dibuktikan dengan kita menjadikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah sembahyang di waktu. Karena ini pokok kita memperingati Isra Mi'raj. Jadi pokok Isra Mi'raj pasti membicarakan masalah sembahyang lima waktu. Lama ada seorang penceramah kisah Isra Mi'raj, tapi kalau bahasa sembahyang, kalau habis soleh tanggul itu diturunkan sidin ampi hikam sidin apa beda tuh karena membahas masalah sembahyang itu habis soleh tanggul. Jadi intinya apa? Masalah sembahyang lima waktu itu yang kita harus perhatikan. Jadi setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Isra Mi'raj Allah mewajibkan sembahyang lima waktu. Kita terima dengan rasa syukur, bukan sebagai rasa beban, tapi anggap itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ala ni'mati Islam wa kafaha biha min ni'mah. Jadi ada sering ulama memadahkan pantas kita membaca ya kadang kala seminggu sekali, sebulan sekali, membagus banget saban hari. Nah, ada keutamaannya walaupun ini bukan hadis Rasulullah SAW. Kalam para ulama, tapi kalau kita ikuti, kalau kita pegangi, ada cerita. Ada seorang wali Allah Ta'ala atau ulama besar, ketika beliau mengerjakan ibadah haji pas di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sidin ini membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah. Kemudian tahun berikutnya sidin itu haji pulang, kada tanpa daftar tunggu bahare. Pas tanggal 9 Zulhijjah berada di padang Arafah, sidin ingin mengulangi membaca kalimat tersebut. Sebelum mengucap, tiba-tiba ada suara hatib, suara ghaib. Hatib itu suara nang kada orang, suaranya ya ada, orang ada hatib. Lalu hatib diterimakan dalam bahasa kita telepon. Telepon itu orang ada, suaranya jauh ada apa kita berteleponan. Melarang sidin, wahai ya Abdullah, mahla, wahai Abdullah, tunggu sebentar, jangan kau baca dulu kalimat tersebut, biarlah kami selesai mencatat pahala tahun yang tadi belum tuntung. Luar biasa. Ini malaikat mencatat setahun belum selesai. Nah, jadi kalau kita melihat padilah ini, ulang lagi, ini kada hadis lain. Ulum mana hadis, ulum pendusta, berdusta Nabi Muhammad SAW. Walaupun tujuannya baik, tapi berdusta tetap ya karena baik juga. Bahayanya neraka. Hadis-hadis palsu itu kan ancamannya apa? Neraka menyakan bertobat. Jadi ini bukan hadis Rasulullah SAW. Cuma kalamnya ulama menceritakan kisah seorang ulama yang baca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Oleh sebab itu, mari kita rawat, mari kita jaga, kita pelihara nikmat Islam yang besar ini sampai kita mati. Dan setiap hari Jumat biasa khatib membaca ayat yang masyhur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini ayat sangat populer di hari Jumat khatib biasa membaca. Mungkin kita kada teguring.
Waktu khatib macam khutbah, ini amalan kita lah dan orang kita. Orang kita kalau mau sadar, kita ya anggaplah memang wujud kita juga. Pas khatib membaca khutbah biasanya gue, tapi datang susu lumayan lah. Nang banget bener apa? Tuntung khutbah hanya datang ke masjid. Ini banget barangnya. Ya kan? Sembahyang kada bisa ke masjid, di luar aja. Di pelatar aja. Di tanah. Ada hujan, buka juga. Nah, jadi kita mensyukuri nikmat Islam, yaitu dengan kita mengucap alhamdulillah dan dibuktikan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Sebagaimana tadi dibuka oleh pembawa acara, panjang umur ya. Nah, memang kalau ada panjang umur kita kalau ada di sini habis. Jadi 3 hal namun kita kau berkumpul sini. Nikmat Islam, sehat badan, panjang umur. Lamun karena 3 ini karena mungkin kita berdapat di sini. Orang kafir kalau maunya Islam Mi'raj. Awak sehat, panjang umur, agama lain kada mungkin. Jadi 3 nikmat inilah penyebab kita berkumpul sebertaan berada di sini. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan Allah taala berupa umur panjang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian itu orang yang panjang umurnya. Ini belagu lah. Kayak ulang tahun lagi, panjang umurnya dan amalnya baik. Inilah khairukum. Jangan syarrukum. Harus kita menjadi orang yang sabda Rasulullah khairukum, sebaik kalian. Siapa? Itu orang yang umurnya panjang, amal baiknya bagus. Namun sebaliknya, kawai kita sudah membaca umur betuha kelakuan anak. Ini artinya karena kan nang bahari ini. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam hadis kursi yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis kursi itu karena dari Quran. Nabi Allah taala berfirman, cuma karena di Quran lalu disebut hadis kursi. Ujar Allah taala di hadis kursi, "Ija balaqal 'abdi arba'ina sana afaitu minal balai salas minal junun wal zuzam wal baras." Apabila hambaku berumur 40 tahun. Nah, di sini banyak 40 tahun umur. Afaituhu minal balai salas. Aku apiatkan, aku selamatkan dia dari 3 bala. Al-junun yang pertama, minal junun, gila. Wal zuzam, penyakit kusta. Wal baros, dan penyakit belang. Ini 3 penyakit yang susah obatnya. Ada, cuma ngalih mencari. Nah, jadi ketika umat Nabi Muhammad yang sudah mencapai umur 40 tahun, tentu di sini hamba Allah dimasukkan ialah orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi dosa-dosa besar, yang selalu menjaga kewajiban seorang Islam. Maka akan dijaga Allah taala apabila ia taat beribadat, kalau pernah ketinggalan sembahyang, insyaallah karena mau gila bisa 40 umur. Apabila gila juga bang, berarti sembahyang kada beres. Karena mau stres. Nah, itu diantara keutamaan orang yang diberi Allah Taala umur panjang. Kemudian yang kedua, wa iya balagha 50 sana hasabtu hisabai yasira. Apabila hambaku kata Allah mencapai umur 50 tahun, jadi naiknya 10. Aku hisab, aku perhitungkan dia kata Allah dengan hisab, dengan perhitungan mudah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihisab Allah tadi hari kiamat dengan hisab yang mudah.
Di sini umur 50 tahun pindah rata-rata jalan. Nah, banyak alhamdulillah. Nah, umur 50 tahun meninggal dunia, maka akan disebut Allah hisab yasira. Hisab nangmu mudah ya. Salah juga ya kan pertanyaan tak soalnya dibocorkan, dipadahkan, itulah makna yasira, atau kesalahan dihapus dan sebagainya. Kemudian wa ija balagha sittina sanah, dan apabila hambaku kata Allah Ta'ala mencapai umur 60 tahun. Dan ini sudah umur 60 tahun pian di kampung. Kata banyak lagi, ada cuma ada banyak. Banyak yang 50, banyak 40. 60 mulai berkurang. Apabila umur 60 tahun kata Allah Ta'ala, habbabtu ilahil inabah, aku jadikan cinta di hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berumur 60 tahun itu akan beri taufik Allah Ta'ala, hatinya terbuka untuk inabah, yakni kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaiki kesalahan-kesalahan yang lagi anum banyak salah. 60 tahun berubah maksudnya. Ini ciri-ciri orang baik. Sebaliknya Bang, 60 tahun kalah kelakuan karena kan dapat sidir. Wah, ini banget bara ini ngarannya bisa pedoman dalas hangit atau wajah sampai kaputing. Jangan. Dalas hangit tuh kada baik. Hangit. Jadi orang yang berbaik hidayah Allah Ta'ala dapat taufik 60 tahun berubah. Nang bahari jarang kelanggar, jarang ya kan? Bukan jarang, tidak bisa. Sembahyang-sembahyangnya serongan di rumah. Kada pernah langgar tuh dilanggar sidin aja. Aku sembahyang kelanggar tarus. Malah biulun sembahyang tarus. Kelanggar tarus. Kada mau singgah. Tapi sudah 60 tahun, Masya Allah, berubah total. Sung datang ke langgar, ke masjid, terdahulu pada kaum luar biasa. Ini harinya perubahan. Nah, coba kita lihat di masyarakat kita. Kebanyakannya itulah. Bahari cangkul yang dipegang, yang dikuti. Wah, ini alhamdulillah tasbih, malah 2 tasbih dikuti. Kenapa sini menjual tasbih sekalinya? Ini perubahan. Kemudian wa ijabah laqa sab'ina sana. Ahbabtu ilahi ahabbatul malaikah. Uja Allah Ta'ala bila hambaku berumur 70 tahun. Nah, ini sudah mulai berkurang-kurang nih. Di sini 70 tahun paling udah bertiga. Pian habis 75 atau 75 lah. Berapa pian? Berapa? 70-an lah. Nah, termasuk pian lah. Apa bunyi hadisnya? Ahabbatul malaikah. Umat Nabi Muhammad SAW yang berumur 70 tahun ini adalah orang-orang yang dicintai oleh para malaikat. Oleh sebab itu anak-anak muda, anak anum, jangan sampai mau ulu-ulut orang tua. Ikam ketulahan, baik ketulahan di ikam. Malaikat itu termasuk Israel. Nangaran malaikat itu bukan si kedua, termasuk di antara malaikat adalah Israel. Ini bahaya mendatang, cabutnya nyawa, mati nyawa, cabutnya roh, mati kita. Jadi kita diajarkan adab oleh Rasulullah, menghormati nang Tuhan, dan nang Tuhan pun banyak gitu orang anu. Jadi rame jangan nang Tuhan diulut-ulut, nak boleh bakal lahir. Astagfirullahaladzim. Napa kaya kelahi kita ya? Oh meleh, tenang jipian pandangan, jangan dilawani. Karena ada yang melakukan pian siapa malaikat memegang hati. Nah, ulum bulah percontohan jalan. Kita ada bisi kucing yang berbelang 7. Ada yang berbelang 7. Rasa kerana depan berujar.
Berarti kisahnya dustanya. Anggaplah adalah, ya kan? Kisah Allah, dia perumpamaan aja. Kita saya mana bisa bilang 7. Kalau bilang 3 biasa itu. Ini bilang 7. Luar biasa. Ada yang menyembelih panas, kucing itu nya kada melawan. Nang melawankan kita yang sarik. Nyawa ini kurang ajar benar. Kucing dan mesti melawan apa? Punya panas. Pau tampar presiden. Nang menyembur tadi. Nah, karena itu kucing kesayangan kita ini contoh ya bang lah. Nah, artinya orang yang 70 tahun atau limpah ke atas, ya kan? Jangan kita mau ulut. Malaikat kita mengambilkan hati bahaya. Nah, ini hati-hati. Kayak uji kita ketulahan. Maka bila ketulahan ini orang ini panjang umur juga. Karena anaknya lah mululut orang tua. Ditempelin enggak orang tua ini Allah akan panjang umurnya dan inya pun tua yang ditempelin orang juga. Ini hadis Rasulullah namanya. Sebaliknya, apabila kita memuliakan orang tua, maka Allah akan menyiapkan kena orangnya akan memuliakannya juga. Misalnya kita bantri, orang tua ini kasihan berdirian. Kita ini duduk, kita ini anom, bakalah. Pian panang nomor berapa? Anti nomor 75 aja kayak. Umay. Ada dulu nomor 3 aja pian nah, baru pernah persisnya pian duduk situ. Nah, orang ini akan panjang umur dan pasti akan dibahas Allah Taala. Allah akan mau utang. Kama tadi itu dan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ikam utang, ikam akan bayar itu juga. Jadi mau kita menghutangi kebaikan Allah Taala, Allah membayar itu juga. Sebaliknya menjahat juga. Ya, jadi pada orang tua anak-anak hati-hati dong apa mulut orang tua. Ikam kan banyak umur dan ikam dulut orang lagi. Nyaman dari dulut orang tua. Kada nyaman. Ya ka anom mulut ketahuan deh. Nah itu diantara nikmat panjang umur. Nang umur nang 70 tahun ini adalah orang-orang yang dicintai oleh para malaikat. Kemudian wajah balagha samanina sana. Apabila umur umatku umur hambaku kata Allah 80 tahun. Pak ini kurang maginnya nih. Kalau dihitung dengan jari di sini 80 tahun pinanya kadada udah yakin. Ada 80 tahun. Kadada. Tahun yang di rumah lah mungkin ozor Allah kada umpat. Ada aja mungkin lah kadang ozor. Katabtu hasanati wa alqaitu sayiati. Ujar Allah Ta'ala, hambaku nang berumur 80 tahun aku catat segala kebaikan-kebaikannya dan aku hapus segala kejelekannya. Ini diantara keutamaan panjang umur 80 tahun. Silin kalau aku turun ke hari ini kemari karena hari hujan, mata silin kabur, jalan undur-undur, makanan bubur. Nah pas marane parak sudah masuk lubang kubur. Tapi hati sidin ya ka aku anom aku nak umpat berdengar ya ka aku anom mendengar azan di masjid rajin benar juga ke masjid kelanggar berjemaah terus tapi karena umur sudah tua mata kabur lalu di rumah aja sembahyang tapi hati berucap andai aku lagi gagah aku nak ke masjid Allah mencatat kebaikan sidin Allah mencatat pahala sidin berjamaah walaupun sidin kadang yang berjamaah ini hebatnya sidin lagi anom rajin beribadah rajin ke masjid kalah kaum terus sidin datang ke masjid daripada kaum luar biasa. Lagi anum sidin rajin mendengarkan majlis taklim, mendengarkan pengajian karena sudah tua, kadang kalau lagi turun. Nah, tapi hati sin tetap ucap, maka Allah akan mencatat pahala-pahala itu sebertaan. Nah, termasuk orang sugih biar orang sugih lagi anum nih lah, lagi jaya-jaya sugih, pemurah pada orang langgar sidin nang ulah sorongan. Kalau sebab bintaan apa di jalanan bersupan di sini ya nampak orang kada berduit bintaan itu nyata ya Allah bener ya Allah kenapa jadi permintaan di jalanan berarti kada berduit tahu aja kada berduit membangun ini orang kada menyinggung ada nyambat membangun disambat pak
Karena kita kadang-kadang berpikir juga, kadang-kadang masjid masih baik, maulah nyaman dia, setahun dapat duit jalanan, nang ngalih bantu memakmurkan masjid ngalih. Cuma itu sudah akhir zaman, orang akan bermegah dengan bangunan masjid ya Rasulullah, tapi isinya kosong, kaum jadi pemborong. Kaum jadi pemborong, azan, qomat, imam sedih, luar biasa. Nah, jadi kembali kepada tadi, Abdullah hambaku kata Allah Ta'ala umur sudah 80 tahun, sepertaan nang kebaikan sidin Allah Ta'ala, termasuk seorang sugih tadi. Waktu jaya sidin ya kan, pemurah orang luar biasa, pas jatuh miskin sudah. Atau kurang pada berduit lagi pas-pas kasih hari tua aja sedih. Melihat orang bangun masjid, ya aku sugih jadi aku nang bangun serongan kasih bintaan gitu. Memang baharin bulah masjid ketujuh, maka dicatat Allah Ta'ala pahala itulah masjid itu. Lamun sebaliknya Pak, lagi anom jarang ke masjid, jarang karena pernah kehilangan sandal di masjid. Memang kalau pernah ke masjid kayak pernah hilang. Jadi musibah yang besar yaitu sandal kita tidak pernah hilang di masjid. Kehilangan sandal di masjid bukan merupakan musibah, cuma biasa-biasa aja lah. Tapi musibah langganan itu Pak, sandal kita ada pernah parkir di masjid. Maka pahamnya yang terlalu langgar aja nggak ya Pak? Pulah masjid bergana-gana, ya kan, basi macam-macam, isinya kan ada. Nah, jadi kelebihan Allah apa kemurahan Allah Ta'ala, orang suki tetap dicatat pahala bulah masjid. Karena lagi anu memang rajin sidin. Namun nang lagi anu jarang ke masjid, Mbak Tuha anjenak mahaya, fajar ya kak aku sigar ya aku nak masjid, sudah Tuha. Itu tidak dicatat Allah pahala. Itu ucapan yang sia-sia. Sama ucapan orang kafir dalam neraka, ya ladzi kuntu turaba. Dah aku jadi tanah, karena mungkin jadi tanah kita ini. Kemudian yang terakhir, wa idza balagha 90 sanah, dan adalah hambaku kata Allah berumur 90 tahun. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa yashfa' lahu fi ahli. Orang yang berumur 90 tahun ini hampir jarang ada di kampung lagi. Itu dosanya dia Allah baik nang dulu makan datang. Dan orang ini kalau meninggal dunia ini bisa bersama keluarganya. Nah, ini dari kisah nikmat panjang umur. Lain sampai itu mari kita gunakan umur yang ada ini, kita tutup umur kita yang ada ini dengan kebaikan-kebaikan. Masih sempat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempulu masih kita kau bernafas, matahari belum timbul di timur, di barat toh salah sempat dulu. Artinya pintu tobat terbuka lebar untuk kita bertaat. Ayo kita makmurkan masjid. Nang bahri jarang turun ke masjid, ini mudah-mudahan rajin datang ke masjid. Sandal hilang biasa pian terpapa ya kan? Salih ambil kawan ini menangkan guru berceramah, dia guru ambil nang baiknya, tinggalkan nang buruk, ya entah salah paham. Kejadian mengantuk mendengar salah paham dari Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 10 sudah lah. Jadi kembali kepada kisah peringatan Isra Mi'raj. Nah, intinya pada hari tadi itu masalah sembahyang. Ayo kita jaga. Dan kita sebagai orang tua berkewajiban menyuruh anak untuk sembahyang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu awla'a, 'allimu sibyanakum bis-shalah." Wa hum abnu 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abnu 10 sinin. Perintah atau ajarkan anak-anak kamu ya Rasulullah, baik laki-laki maupun perempuan, untuk belajar sembahyang. Nah, di hadis lain itu ada muru auladakum,
Jadi ada riwayat, ada alimu sibyanakum, ada muru auladakum, isinya sama aja. Mulai kita juga 3 tambah 2 5, 4 tambah 1 5 juga. Ujungnya sama. Ketika anak kita umur 7 tahun, maka kita disuruh melajari anak cara-cara sembahyang, supaya karena kami sembahyang di masjid dilanggar, di masjid di musola, jangan bagayaan. Ini kan penyakit sebertaan, bukan hanya di sini, di mana-mana. Hari Jumat bertepuk tangan ya. Siapa yang salah? Kita yang salah. Karena kadang mendidik anak kita memadahi. Nah, mendidik orang sembahyang kalau boleh bampik dipadahi sebelum turun ke masjid. Apa gitu mesti al-qur'an pian. Ya Allah, dulu batuk sikung, sepetaan batuk. Bampikan pulang. Ya kan? Nanti gini karena menakur juga kayak menakur sembahyang lah. Nah, ini kesalahan kita. Jadi sebelum datang ke masjid, anak atau dipadahi, jangan, karena boleh bampikan. Makanya punya tahu, ini pasti akan berdiam ada bampik. Perlunya jadi bampiknya ada tahu. Nah, salahnya bukan karena kan, kita yang salah. Kemudian Rasulullah pukul anak itu ketika mereka sudah umur 1 tahun, ketika mereka itu meninggalkan sembahyang waktu. Boleh kita sebagai orang tua memukul anak, tentu pukulan-pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mematikan. Ini memukul anak pakai balok 46, wah mati pian. Masya Allah, di kepala pulang. Ujar pembakar, ikam nih dine salah pada mukul anak, napa salah? Karena kepalanya tidak. Nah, ini kada paham kalau udin ini maaf lah karena udinnya kisahnya aja. Cuma anaknya pintar menjawab. Nak mukul, bah, pin mukul dulu lah. Pukul di pin dulu bah. Pin kalau sembahyang juga, basur tua. Nanti berkedahi deh. Menyuruh anak sembahyang, ya berarti kita sembahyang dulu dong. Anak yang pintar dibelikannya pian, nak sembahyang nak. Inggih bae pian jadi imam lah, badah ya am jadi ada abahnya. Ikam kelanggar aja sembahyang anaknya, pian mang bah. Abah lagi awal. Kayak apa kita mau dia si anak kita kan mau lukan sembahyang. Ini kisahnya aja lah. Tapi lu menyinggung. Mudah-mudahan mau pian tersinggung. Ulun himung pian tersinggung bujur himung mana? Kenapa? Berarti pian mandangar. Nang berbahaya itu kada singgungan lalu kenapa? Taguring. La ilaha illallah. Kayak apa mau tersinggung? Biasa orang tuang guru takutan tersinggung, ulun senang. Kada ulun mah labiyo juga sebalik. Tersinggung itu berarti masuk kanan, masuk telinga. Nang berbahaya itu mantul ibadahi. Itu karena mau tersinggung katanya. Bapak-bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita. Ingat, sembahyang ini merupakan amal yang pemulaan akan disebut Allah di padang mahsyar nanti. Jadi jangan remehkan. Gara-gara kita di Padang mau unjun misalnya. Apa tulak ke Padang unjun jam 3 sampai pada maghrib. Tuntung balik ke rumah dong maghrib Allahu Akbar, asar tinggalan. Nang jadi cuma iwak itu Allah Ta'ala. Kan subhanallah kita Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita makan sebertaan Allah milik Allah Ta'ala. Pakaian, baju sebertaan. Allah menyuruh sembahyang paling 5 menit atau 10 menit lah paling lawas. Mau 5 menit pening sembahyang membaca Fatihahnya aja nih. Kada beberitan tuntung, ayo sudah kada apa-apa lah kada beberitan. Yang penting kewajiban jangan tinggal. Nah jadi di bulan Rajab ini kita sadari, ya kan? Jangan sampai meninggalkan sembahyang di waktu, rugi benar, ya kan? Nang dicari rezeki itu ampun Tuhan. Orang nggak ada di paraki. Sadik ya orang nak. Andai kan dapat jua, yang lanjuran ngarannya. Dalam kitab hadis itu ada ceritakan orang yang meninggalkan sembahyang, baju pun jakanya
dia baju yang kanya akun yang kada Allah taala tunduk dunia wan ini uja baju bucap ada orang kersembayang udah buka cuma akun ditakdirkan dia baju bisa pendek aja bisa yang bahasa bajunya juga karena hadis itu udah buka cuma disuruh untuk menutupi auratnya nah sampai ke situ baju sarikan. Jadi jangan kita meremehkan masalah sembahyang 5 waktu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kau lagi malah. Ya jam 11 santai. Lu patut Pak Anu tuntun jam 12. Karena mulainya tinggi tuntung maulid jam tengah. Jam 11 tuntung maulid tepian. Nah jam musibah mana. Kalau di sini kan nyaman pin menanggarkan mengantuk, ulun masih segar-segar. Sejam setengah insyaallah maka ujung. Rahimahullah. Kemudian hendaklah kita oleh sembahyang kita berusaha untuk sembahyang berjamaah. Kita makmurkan masjid. Di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan orang yang pergi ke masjid atau ke langgar sama aja pian sambatan yang lain. Masjid atau langgar ini kada sembahyang Jumat. Musola itu juga masjid nang ulah masjid jami itu semuanya itu bedanya pahalanya sama dan kita bisa dapat itikaf masjid. Apa ada dulu bahari orang batakun babiniannya ustazah ceramah agama batakun dua ayah ulun kayak hukumnya ya ulunnya penceramah kelanggar atau ke masjid ke musola ujian jangan saja. Terusah ikan ceramah mendatang bulan masalahnya kan ya kan lain musola di hotel itu kan apa di hotel bisa musola aja itu lain masjid ini dan langgar kita lain jadi bedanya cuma di Arab pada langgar pian jadi aja yang pernah tur haji kada ada langgar bahasa kita nah ada masjid gua di jami. Nah jadi kita makmurkan masjid, kita datang ke masjid. Di antara keutamaannya itu sama atau setara lawan orang naik haji. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatil maktubah, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk sembahyang fardu berjamaah di masjid atau di musholla atau di langgar pahalanya aja Rasulullah sama pahala orang berhaji kan luar biasa. Jadi kita bisa mendapatkan pahala berhaji ini 5 kali sehari semalam, yaitu dengan jalan datang ke musholla, datang ke langgar, ke masjid sembahyang berjamaah. Cuma dengan syarat wudunya di rumah dulu. Kenapa di rumah guru aja? Hadisnya ke itu. Jangan ditanyakan yang macam-macam lagi. Pokoknya hadisnya ke itu. Wudu di rumah aja Rasulullah sudah ya. Hikmahnya apa yuk? Nabi itu luar biasa. Saya tahu. Lamun kita wudu sebentar dilanggar ini kada kebayaran listrik, yang dilanggar bayar mesin banyu aja biar. Nah, itu hikmahnya mungkin diantaranya lah. Yang peledeng, kada keledengan. Sabuan wudu di masjid. Berapa sih bulan dapat apa bayar? 500.000. Celengan sebulan 300.000 aja. Beda dengan 500. Karena celengan banyak yang dicelengi aja. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah itu di antara satu keutamaan orang datang ke masjid sembahyang berjamaah setara dengan pahala haji. Kemudian setiap langkah-langkah kita yang satu menaikkan derajat dan yang satunya menghapuskan dosa. Jadi langkah kita ke masjid sebentar itu ada faedahnya. Oleh sebab itu sunnahnya apa? Ketika kita datang ke masjid cari jalan yang jauh, mutar-mutar kan dulu. Andai kan rumah kita perak langgar, perak masjid, ya cari jalan yang mutar-mutar dulu. Malah 10 langkah lumayan tuh. Atau jangan di langkah kita jangan dipanjangi, handapi jalan model jalan pengen tuh. Bagaimana berjalan? Lamun kita bagap jalan, misalnya 13 langkah, lamun nyalingkan kita pina panjang, itu paling 7 langkah sampai.
Itu maksudnya. Nah, buliknya jadi kena nang dicepati. Itulah sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang yang rajin datang ke masjid itu disaksikan oleh Rasulullah sebagai ahli iman. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum rajula ya'tadul masajida fashhadu bil iman." Apabila kalian di Rasulullah melihat orang ini membiasakan masuk ke masjid, tentu sembahyang berjamaah, saksikan orang itu ahli iman. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Yang memakmurkan masjid itu siapa? Allah Ta'ala. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat. Nah, tinggal pilih kita nih, ya kan? Termasuk orang yang senang di masjid kah, memakmurkan masjid atau kada. Itulah nilai iman itu. Bagi orang yang rajin di masjid, berarti imannya luar biasa. Karena Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir." Dan ini Nabi pun mengucapkan, "Fashhadu bil iman." Saksikan orang yang sedang masuk masjid, kelanggar orang itu ahli iman. Sebaliknya tak. Kalau ketujuh ke masjid, kayak ini kepanasan, berarti kurang imannya kurang. Bukan kada iman, kada imannya kurang. Jadi ada usaha kita untuk mempertebal iman. Sering-sering kita masuk ke masjid atau yang mengucap la ilaha illallah. Itu kan cara-cara untuk menaikkan keimanan kita. Ujar Rasulullah, "Jaddidu imanakum." Perbaharulah iman kamu. Lalu sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu iman ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbarui iman kami? Faksiru min qouli la ilaha illallah. Caranya banyakin baca la ilaha illallah. Nah, ini menambah iman. Termasuk datang ke masjid tadi. Ya kalau datang ke masjid jelas itu ahli iman. Nah, jadi kita makmurkan masjid. Jangan sampai masjid kosong daripada jamaah, khususnya subuh. Sebab subuhnya lah sembahyang yang paling susah. Jangan sampai kaum tadi jadi pemborong. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ujar kaum. Sudah kaum sembahyang sunat fajar atau sembahyang sunat subuh, baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta 40 kali kan? Iya 40 kali. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu biasa kita baca berapa? 100 kali. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali juga. Cuma dilanggar sini dibacakan kada kah? Baca juga. Ada. Ini terbalik deh. Bujun terbalik dia. Nah hadis sahih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya hayyu qayyum itu ada di hadis. Supaya tahu. Nah ya hayyu qayyum la ilaha illa anta wa asli adalah amal bidin wa dunya ya Allah biha. Itu hadisnya ada dak. Nah ada subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah. Itu yang kuat. Jangan kan dibaca yang tadi. Kita kadang terbalik. Nang sunnah kada dijalankan, justru nang ya ucapan ulama aja. Memang bagus ya, ulama kan menahan bid'ah kada. Itu pun Wahabi menahan bid'ah ya Allah. Cuma kalau kita beramal, termasuk doa nang dari Rasulullah nang kita pakai dulu. Amalan dari Nabi itu nang di paling nomor satukan. Jangan ulama, ya kan? Sebab Nabi Allah mana hebat Nabi lawan ulama. Tentu Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya beramal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi baca tasbih subhanallah alhamdulillah ya kan, subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah 100 kali. Jangan dibaca terus sampai subuh. Nah ada cerita
Sahabat Rasulullah SAW mengeluh, bahasa gaul, curhat. Lo Nabi, kenapa? Nang diadukannya masalah ekonomi. Ya Rasulullah, kenapa rezeki karena mau datang dulu nah? Ya kamu mencari rezeki itu bilang belangsar dada, ya seharian 5.000 aja dapat duit, kan manggah benar. Lalu dipadakan Nabi amalannya, diantaranya yaitu deh, baca ujian sidin, ya kan? Tasbih satu sembahyang subuh 100 kali. Niscaya akan dunia datang di kamu ini. Ikam senang kah kadang aja Rasulullah? Dunia itu datang di kamu ini. Ikam mau kah kadang bisa datang? Dia makan orang nih, wallahu alam berapa kemudian, cuma dari situ kada diceritakan. Pokoknya kemudian si nang laki itu sahabat Nabi datang pulang, Rasulullah mengadu pulang. Kenapa nih mengadu bukan kesulitan, kenyamanan. Ya Rasulullah ulun bingung mandak dunia artinya. Di mana susah sakin dia sudah limbuar. Ada kita biasa ya kan, pakai berdatang lawan guru tuh sakit-sakitnya jadi biasa. Anak ulur ini gurai, bini ulur ini sakit-sakitnya aja biasa. Nang nyamannya sunyi. Bujur kada nyamannya sunyi. Mula anak sunyi. Umahnya beranak tu padah do bidan, padah lo lurah, lo membakal lo guru. Minta banyak gue ulun nak beranak, binun taham anaknya tahalang. Minta banyak gue, bawa sakitnya jauh lah. Umahnya bula, nyamannya sunyi. Itulah biasa manusia sudah. Jadi nang bercurhat tu dak mbak nang ulun gura bini alhamdulillah sugih jarang kayak itu. Ini takutan memberi duit guru. Inilah kebanyakannya. Perahan sekian rahimahullah. Jadi kaum kisah kaum tadi lah. Nah kaum. Tuntung kaum baca tasbih 100 kali sudah. Mudah-mudahan di sini baca tasbih sudah. Subhanallah bihamdihi subhanallah 100 kali. Doa pajak ini lumayan panjang, ya kan? Cuma ada juga doa Nabi nah hendak waktu membaca subuh juga. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu dikali dibaca biasa habis subuh. Nah itu ada warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis dhaif, tapi kan doa aja lah. Kita tahu fadilah amal kada dapat dibaca kada bidah ada. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail. Ini tuh huruf tuh kenapa itu? Maka ada kobang kita menyambat kada bertertib, pasti bertertib. Kada kobang nyambat sekaligus seperti tiga lah. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar. Ini dibaca sesudah sembahyang subuh 3 kali. Riwayat Ibnu Sunni. Di hadis itu ada. Jangan ke belakang kaum. Kalau ada jurang mana? Mahadang jemaah. Kalau para pada sudah Isra. Lalu kaum iqomah. Silin iqomah. Silin jadi imam. Nah inilah judulnya kaum jadi pemborong. Mudah-mudahan di sini ada. Di sini adakah 3 sab, 4 sab subuh? Mana kaumnya? Ayo. Berapa nih? Ayo, tidak ada dosa di antara kita. Katakan sejujurnya. Adakah sesab? 2 sab. Alhamdulillah lumayan 2 sab. Lumayan. Ulun sedih ya kan? Kabanjar maghrib pas orang azan singgah di Masjid Langgar. Itulah azannya karena nakar umurnya turun lebih 8 tahun. Belakang tuh banyak rumah. Bodoh ulun. Cuma kalau luar biasa. Pilih imamnya. Nyata aja dalam hati lah. Iya kan? Ulun kan orang supir. Cuma pintar barangnya. Pilih imamnya. Kayak orang tua. Nang aja kok mana abah hikam. Langgar pin ya Allah di pinggir jalan. Dia ada ketahannya di mana kan kayak gitu. Nang bangga halus 8 tahun. Itu maghrib. Maghrib.
Bayangkan kalau subuh bisa kadek masjidnya. Nah, jadi alhamdulillah ini kada menyingola. Ya ulun ya anggap singgung terserah pian aja lah. Tiwas ulun. Ini bang keadaan kita kan harus memperbaiki keadaan. Obat tuh kada dapat nang manis, pasti pahit. Nah, jadi kita isi ya mesti jangan sampai kosong. Lebih khusus sembahyang subuh. Ini penyakit ini yang subuh. Disitulah nilainya kita ini harganya di Allah Subhanahu Wa Taala. Kawal bangun subuh luar biasa nikmatnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, jadi lu kada kisah Isra Mi'raj kada adalah kisah sembahyang aja. Itu dulu kunci dulu puncak Isra Mi'raj itu apa? Sembahyang. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan sedikit dalam perjalanan Isra, sesudah melewati Taibah, Madinah, Madyan, Tursina, Baitlaham, baru sampai ke Baitul Maqdis. Jadi banyak tempat terpenang dikunjungi Nabi Muhammad dan perjalanan Isra waktu malam itu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra, ini bukan Mi'raj, ini belum. Itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan kepada Rasulullah SAW ada sekelompok manusia yang mana kepala-kepala mereka dipecahkan, diramuk. Lalu Nabi kita bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah golongan mereka itu? Nang kepala mereka dipecah-pecahkan. Jibril menjawab, itu adalah gambaran umat engkau ya Muhammad, nang waktu dunia malas melakukan sembahyang lima waktu. Kepala mereka diramuk, dipecah, tak boleh pulang. Itu diberikan pecah pulang, tak boleh pulang. Dia kayak kemos lah. Kemos dirujuk terak, lenyak awaknya, motornya lewat. Bangun pulangnya. Nah, itulah gambaran siksaan orang-orang yang waktu di dunia malas melakukan sembahyang. Nah, sebutin itu jangan padahan rupiah. Itu kira-kira cukup sudah. Ya kan, mau takut kada takutan juga, sedang hatinya harus benar. Kada perlu nang panjang lebar. Kemudian setelah Baitul Maqdis, Nabi sembahyang sunnah itu jadi imam, lalu Rasulullah naik tangga disebut Mi'raj. Jadi buruknya tertinggal di Baitul Maqdis, diparkir situ. Kemudian sampai langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sebertaan disambut dengan bitarhib wa takrim wa tahil, kata Imam Abah Ali tadi. Sebertaan memuliakan, mengucapkan dengan selamat datang, atau bahasa saya gambutnya welcome, welcome kah, welcome kah, welcome kah. Ulun baca ulun salahkan, jadi welcome gereja aja salah juga nang begitu welcome bukan welcome. Ulun bisa bahasa Inggris sedikit. Mbak I love you medali tahu kan. Nah, jadi sudah langit nang ketujuh. Di sini Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di sini ada Nabi Ibrahim titip salam, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umat engkau. Dan padahal bahwa surga itu tanahnya subur, datar, kadang berlobak-lobak, cuma kosong tadi, masih kosong. Dan berdatang tanaman. Banyaki ujar Nabi Ibrahim umat ikamnya Muhammad untuk bertanam tanaman surga. Lalu Nabi bertanya, apa tanaman-tanamannya? Tanaman surga itu apa? Getah kah? Kelapa sawit kah? Bani kah? Oh, ada. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, wala hawla wa quwwata billah. Nah, ketika kita mentasbih waktu subuh, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, sudah bertanam tanaman surga 100 pohon yang kita dapat. Mati separuh, lumayan kan 50 pohon dapat. Dan riwayat lain ada tuh cuma la haula wala quwwata. Jadi riwayat ini bermacam. Ada riwayat itu Nabi Ibrahim mengatakan la haula wala quwwata billah.
Tapi sebentar itu bujur sebentar. Digabungkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata billah. Cuma ulun hanya sedikit membicarakan masalah keutamaan khasiat orang yang mengamalkan dengan istiqomah. Tapi selalu istiqomah. La haula wala billah. Lamun kita kada istiqomah, jangan harap mendapat khasiat itu. Ulama-ulama itu diberi Allah kemuliaan karena istiqomah. Istiqomah bukan nur istiqomah lain. Istiqomah uji bahasa kita tugul, disiplin. Nah baru kita akan mendapat karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena karamat itu diperoleh dengan istiqomah. Nah, jadi di antara keutamaannya la haula wala quwwata billah ujar Rasulullah dawaun min tis'in wa sa'ina da'an aisar alham. La haula wala quwwata billah adalah obat daripada 99 penyakit. Aisaruhul ham, nang paling entengnya itu alham. Malham al-huzun, sakit hati. Hati kita sedih terus, atau bahasa sekarang galau. Galau. Bahasa berapa ya? Galu. Galu itu kan aput karena hati sedih. Nah, jadi obat supaya yang kita gelisah, ya kan? Jangan bina mengalap bina nampakan dipikirkan. Amalannya yaitu la haula wala quwwata kita baca yang bagus membaca itu sesudah subuh 100 kali. Kita tadi sudah membaca tasbih 100. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kemudian baca alhamdulillah. Lain pulang pahala 100 ulang bertanaman di surga tadi. Dan Nabi mengatakan la haula wala quwwata girsun min girasil jannah. Kalimat la haula masuk satu pohon atau tanaman dari tanaman surga. Kanzun min khunuzil jannah itu perbendaraan atau simpanan dari simpanan surga. Kalau nak bisi ATM di simpanan di surga, ayo di dunia kita banyak-banyak baca tasbih, takbir, tahmid termasuk la haula wala quwwata illa billah. Dan ini sebagai penarik rezeki. Di hadis Nabi bersabda, "Man abta alaihi rizqu falyuksir min qauli la haula wala billah." Barang siapa lambat rezekinya datang, hendaklah Rasulullah banyak-banyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalau sakada mungkin pin kada hafal ini. Mungkin kada hafal, sungguh terlalu. Kita kadang-kadang tahu la haula wala billah. Cuma kadang-kadang khasiatnya kada tahu. Soalnya luar biasa. Luar biasa khasiatnya. Ya kan? Penarik rezeki dan pengkal nikmat pula. Ketika kita bernikmat, tentu kita nang orang waras ini nang sehat pikiran supaya nikmat jangan hilang kayak pacaranya. Nah, banyak-banyak ya Rasulullah juga membaca la haula wala quwwata illa billah. Berapa banyak-banyak. Lamun ulama dah kan minimal itu biasa ulama dah kan yang orang lebih 300. Yang kurang dari 300. Cuma ulun ijazah alhamdulillah. Ulun dapat ijazah dari guru-guru di Jawa termasuk waktu di Makkah itu ijazah dari Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Waktu belang di masjidin ijazah kurang banyak itu ada la haula wala billah. Kitab sidang alias Sawarik wa Anwar. Nah, itu kitab wirid termasuk wasiat sidin agar kita memperbanyak la haula billah. Nah, alhamdulillah dapat ijazah kitab itu. Nah, itulah ijazah. Ya kan? Mau anak ijazah juga kesana. Padahal mau ada ijazah kada apa juga karena hadisnya jelas. Hadisnya jelas dan ini kan mungkin pian seterus membaca itu. Peluang kepanasan. Justru itu obat kepanasan. Jadi orang membaca la ilaha illallah karena mungkin stres, gila,
ketinggian ilmu utakna nama ngalilu dulu. Nah, jadi amalkan la haula wala billah. Ini penarik rezeki, lambat benar duit datang, rezeki datang. Ayo amalkan. Coba yang catatan ikhlas karena Allah. Yang kedua yakin inilah sabda Rasulullah. Yang ketiga istiqomah. Lamun tiga macam yang ada di sini yang harap dapat khasiatnya. Istiqomah yang penting. Tugul. Biar ya pemulaan kada ikhlas terlalu apa juga. Ini bisa jadi ikhlas datang dulu kasihkan. Kasihkan mereka anak dia sembahyang tadi. Ya kan 10 tahun dipukul. Lalunya jarak ada sembahyang. Kan ini tukutan dipukul abahnya bang. Tapi ini suatu Tuhan hilang ya lagi. Nah itu makanya kasihkan. Nah itulah oleh Nabi Ibrahim AS yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya la haula wa quwwata billah, terutama subhanallah alhamdulillah walillahil akbar wala haula wa quwwata billahil azim. Dan mudah-mudahan yang ulun sampaikan pada malam hari ini bermanfaat terutama ulun di ulun sendiri dan kepada sekalian, dan ulun ijazahkan kalimat apa tadi amalan alhamdulillah habis subuh 100 kali, mungkin rajin habis maghrib 100 kali juga. Mungkin rajin mengkada pengrujar berarti pengoler. Coba ulun ijazahnya gitu juga. Ya kan? Aziz tukum jami'an ulun ijazah sebertaan. Nah ini yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas kesilapan dan betul kata ulun mungkin tidak berkenan di hati pesertaan, dan ulun kesengaja atau untuk menyinggung pian, tapi untuk membuat kita sadar sebertaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.